Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat dan bahagia ya. Ayo kita ngoding Autolips lagi. Kali ini saya akan coba coding program untuk membuat pipa. Nanti hasilnya dalam bentuk solid atau 3D solid ya. Sederhana saja dari objek polyline, line, dan arc dengan nantinya diameter sesuai atau berdasarkan nama layernya. Sehingga nantinya kita tinggal select objek aja ya dengan fungsi ssget, dan nantinya akan menjadi pipa dengan diameter sesuai nama layernya. Untuk file CAD buat programnya ya, CAD-nya sudah saya siapkan seperti ini ya. Nanti ini masing-masing segmen pipa mempunyai nama layer sendiri-sendiri ya. Tentu saja ini bisa double ya, misalnya yang 100 ini mau 2 nanti boleh ya. Ini saya kasih nama layernya yang ini BB PL pipa PVC 100. Bisa dicek di sini ya. Ini BB PL pipa PVC 100, kemudian bawahnya 80, bawahnya lagi 25, kemudian ini ada 20, kemudian 32 dan 50. Oh, ada lagi nih 80 ya, 80. Ini yang atas ini tipe objeknya adalah line, dan sebenarnya di sini tuh ada arkes ya, di sini ada arkes yang violetan ini kan hasilnya adalah arkes atau busur. Kemudian ada dua nama layer yang emang namanya tidak ada ini ya ukurannya, yang nantinya berarti tidak masuk di kode program, berarti nanti ini tidak jadi pipa solid. Nah, ini untuk isometriknya aslinya seperti ini. Nah, ini naik ya, naik. Kemudian di sini ada ini arkes ya, kemudian ini adalah polyline ya. Seperti biasa saya coba buat ini cara kerjanya atau diagram alurnya secara sederhana ya. Nanti inputnya berupa selection set, yaitu dengan ssget ya. Kemudian prosesnya dan outputnya, kebetulan ini outputnya tidak di akhir program ya, tapi di tengah-tengah, yaitu pas kita gunakan operasi ini ya, atau perintah sweep. Ini outputnya. Prosesnya sendiri secara urut, nanti tentunya konversi nama layar menjadi diameter sectionnya ya, atau profilnya, kemudian membuat profil ya, penampangnya itu nanti lingkaran sesuai dengan diameter yang kita dapatkan dari konversi nama layar. Kemudian dari profilnya itu kita lakukan operasi atau command sweep. Yang terakhir, karena sweep itu tidak langsung menghapus ininya ya, penampangnya, kita hapus secara manual. Maksudnya manual di program ya, bukan manual di presetnya, tapi manual di program. Oke, saya kira kita langsung aja ke layar blade-nya ya. Oke, kita ke blade ya. Di sini karena kita nantinya untuk hasil bentuk solidnya itu 3D solidnya itu nanti layernya sesuai dengan layer garisnya ya, layer ininya.
jalurnya, maka kita simpan dulu layar yang aktif sekarang ya, biar nanti pas program berakhir akan kembali ke layar sebelum kita menjalankan program. Kita gunakan dulu variabel untuk menyimpan nama layar yang sekarang ya, yang aktif. Saya kasih nama bbsim layar, atau gampang ya old layer lah ya, old layer. Gunakan getVar, si layar ada langsung ya di sini. Oke, selanjutnya kita akan membuat selection set ya, tentunya dengan fungsi ssget. Kita simpan di variabel bbss. Kita gunakan fungsi ssget, kemudian filternya kita gunakan yang pertama tipe objeknya ya. Tipe objeknya berarti ini key-nya adalah 0. Kemudian value-nya kita kasih misalnya LW polyline, kemudian polyline ya untuk yang 3D-nya, kemudian line, kemudian arcs atau busur ya. Selanjutnya untuk mempersempit ininya ssget-nya, kita kasih filternya tambahan ya, nama layarnya. Berarti key-nya adalah 8, value-nya nanti kita bb pm pipa, kemudian kita kasih tanda bintang ya. Oke, kita cek. Oke ya, kemudian selanjutnya kita buat, karena mau ini ya, mau buat iterasi di ininya BBSS-nya, kita buat counter. Counter kita mulai dari 0, kemudian kita gunakan fungsi while. Kita gunakan ekspresi ujinya menggunakan access name ya. Kita simpan entity-nya, kemudian fungsinya access name, kemudian listnya adalah bbss, kemudian indeksnya kita gunakan counter. Kita ambil nama layar dari ini ya, dari entity ini. Singkat aja ya, biar nggak terlalu panjang. Kemudian untuk mendapatkannya kita perlu ASOC ya, ASOC 8. Pertama kita enget dulu ya, enget bb oke, kemudian kita gunakan ASOC.
8 ya untuk nama layar, key-nya adalah 8. Kemudian kita gunakan fungsi CDR untuk mengambil elemen keduanya ya. Oke, kemudian kita konversi ya dari nama layar ini. Jika nanti sama dengan nama layar yang sesuai, kita akan konversi menjadi bilangan real ya dengan fungsi. Kita simpan nanti hasil konversinya di variabel bb dia ya. Kita gunakan fungsi count di sini. Kita tulis ekspresinya baris berbaris ya. Untuk konversinya nanti adalah kita bandingkan dulu. Jadi nanti jika ini ya, nama layarnya nanti sesuai dengan di ini ya, di nama layar di Bricscat-nya, di library-nya. Misalnya kita dari yang terkecil ya, PVC misalnya PVC 15. Nanti outputnya adalah diameter luarnya ya, diameter luar dari pipa PVC itu nanti 22 ya, 22 mili. Nah, nanti ini selanjutnya kita copy aja ya. Gampang, saya hapus dulu. Habis 25, habis 15 itu 20, nilainya 26. Silakan nanti teman-teman sesuaikan aja misalnya ya dengan jenis pipanya. Misalnya mau pakai pipa PE ya beda ya nanti ukurannya. Ini saya gunakan pipa PVC biar yang sering dipakai di disiplin saya ya. 25, diameter luarnya adalah 32. Kemudian 32 itu diameter luarnya 38. 32 40. 40 itu 48 ya. Kemudian 50 itu 60. 60 adalah 65 itu 76. 65 80 itu 80 itu 89. Kemudian 100 ini 114. Kemudian 150 itu 165.
216 250 267 318. Silakan jika teman-teman ini ya brosurnya lebih banyak mau ditambahin silakan ya, saya sampai 300 saja. Ini bisa dicek di misalnya websitenya Rujika ya, itu komplit ya ukuran untuk pipa-pipa, ada PVC, ada PPR, ada PE ya. Oke. Kemudian setelah kita konversi, berikutnya adalah membuat ini ya, nanti membuat profilnya. Tapi sebelumnya kita ini dulu, kita gunakan fungsi if untuk ini ya, untuk menghindari jika nanti nama layernya tidak ada di sini. Biar tidak error, kita gunakan fungsi if. Di sini kita gunakan fungsi if. If pp dia itu jika ini tidak, ini jika not nil ya, ini akan dikerjakan. Kita gunakan fungsi brown ya, brown. Oke, kita tulis ekspresinya di sini. Kita gunakan fungsi command aja ya, command untuk mengubah layernya ya sesuai ini, sesuai layer padnya. Make terus ini layernya, kemudian enter ya. Berikutnya kita buat profilnya atau penampangnya dengan fungsi circle ya. Circle, kemudian center point-nya ini bebas ya, karena mau kita gunakan perintah untuk bikin solidnya menggunakan sweep, maka ininya bebas, saya gunakan 0,0 aja ya. Tadinya mau saya buat dengan extrude pad, tapi ternyata kalau extrude nanti kita harus membuat penampangnya harus tegak lurus ke ininya ya, ke garisnya. Jadinya bisa aja kita ngakalin, cuma kalau nanti garisnya itu tidak pada bidang XY yang kita gambar, kita perlu agak tricky, jadi saya gunakan sweep aja. Ini lebih sederhana ya kalau kita gunakan fungsi sweep. Kemudian diameter kita gunakan fungsi variabel bb dia. Oke, kita simpan hasil ininya biar nanti kita bisa hapus ya.
gunakan fungsi and last ya. Oke, kemudian last, kemudian kita gunakan perintah sweep. Penampangnya adalah ini ya, bb-link. Dan enter. Kita gunakan path-nya ini bbnss ini ya. Oke, kemudian kita hapus penampangnya. Oke. Kemudian kita naikkan counternya ya. Kemudian yang terakhir sebelum keluar tentunya kita gunakan set var. Jadi kita gunakan apa nggak muncul ya, layer ya tadi, OBB layer. Kemudian jangan lupa prinsip ya. Oke. Seperti ini cukup ya. Kita coba programnya. Kita load dulu ya. Semoga lancar. Oke, perintahnya pipa solid. Nah, perhatikan ini yang 0 otomatis nggak kepilih ya, karena awalannya prefixnya tidak sama ya dengan yang lainnya. Kemudian yang cabang ini terpilih ya. Oke, kita enter. Apa ini ya? Select entities. Oke, kita cek lagi ya. Kita cek di blade-nya. Kita cek ininya ya, variabelnya aja. Oke. Harusnya berhasil ya sampai sini. PP dia berhasil. Layar 4 juga ada isinya ya. Dan kita cek layar. Kemudian ini keliru ya, ini harusnya koma karena ini dalam bentuk string, harusnya ini koma ya untuk menunjukkan koordinatnya. Oke, kita cek yang lain. Oke, kita coba load lagi. Kita gunakan pipa solid ya, perintahnya kita pilih. Oke, berhasil ya. Ini
bisa kita lihat ininya ukurannya udah berbeda-beda ya. Kemudian yang cabang ini juga nggak jadi. Kalau ini otomatis tentunya ya nggak jadi ya yang 0 ini. Tapi yang cabang ini juga nggak jadi, berarti betul ya programnya udah berjalan sesuai keinginan. Oke, saya kira ini dulu ya. Oh, ini ada apa nih? Oh, ini tadi yang error kali ya. Oke, saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih.